Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Para hadirin fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Quran pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-34 daripada suratul Baqarah, yang isinya adalah cerita tentang para malaikatnya Allah disuruh oleh Allah untuk bersujud hormat kepada Nabi Adam. Dan di situ kita diajarkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari berkahnya, barokah Nabi Adam dihormati sedemikian rupa oleh para malaikat, yang mana saat itu Nabi Adam menang mengalahkan para malaikat. Maka barokah tersebut turun juga kepada kita, cucu-cucunya Nabi Adam alaihissalam. Apa itu barokahnya? Bahwasanya kita diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada sesama makhluk. Nah iya, logikanya gini, wong bahane dihormati malaikat, mosok putune malah nyembah saliyane Gusti Allah. Ya enggak level bro, gitu ya. Jadi kita tuh salah kalau kita sampai sujud kepada atau hormat pada patung misalnya, naudzubillah min dzalik. Lah kok iso mbah kita Nabi Adam saja begitu mulianya disujudi, dihormati oleh bangsa malaikat, yang notabene bangsa malaikat adalah makhluk Allah yang memang enggak pernah bermaksiat, alias makhluk-makhluk suci. Lah kok kita sebagai cucu malah bengkok, kan gitu. Ini keliru. Makanya kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Kalian kalau mau sujud jangan sampai sujud hormat kepada matahari ataupun rembulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Sujudlah kepada zat Tuhan yang telah menciptakan matahari dan rembulan. Lalu kemudian kita masuk pada faedah daripada sujud penghormatannya para malaikat kepada manusia, yaitu yang rupanya Nabi Adam. Faedahnya untuk kita itu apa? Selain tadi kita diharamkan untuk apa? Untuk sujud kepada para makhluk. Lah faedahnya sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu ternyata kembali kepada kita, manfaatnya kembali kepada kita. Apa yaitu? Ahaduhuma annal insan yaqtadi bihim fit ta'ah wa yata'addab bi adabihim fi imtithalil awamir wa yanzajir 'anil iba'i wal istikbar kay la yalhaqa bihi tardu wal la'n kama lahiqa bi iblis wa yakuna maqbulan mamduhan mukarraman kama kana al malaikah fi imtithalil amr kama qala ta'ala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Faedah yang pertama dari peristiwa sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam, yang mana faedah tersebut kembali kepada kita sebagai cucunya Nabi Adam, adalah pertama, kita sebagai bangsa manusia seharusnya malu dengan malaikat. Para malaikat, kenapa? Para malaikat itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera sujud hormat kepada siapa? Nabi Adam. Maka kita contoh, kita ikuti cara mereka mengikuti perintah Allah, tidak pakai protes, tidak pakai tanya-tanya, disuruh oke langsung sujud. Wa ya'ta'addab bi adabihim. Dan kita juga kalau bisa memiliki moral, memiliki perilaku yang seperti para malaikat, khususnya dalam masalah mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, dan juga meninggalkan yang namanya sombong. Karena sebab kesombongan inilah akhirnya yang iblis dulu di atasnya para malaikat, karena dia sombong akhirnya jatuh
dan mendapatkan laknat dan diusir dari surga. Maka kalau kita bisa memiliki perilaku seperti malaikat, maka kita akan menjadi mulia, kita akan dipuji-puji oleh Allah, dan kita akan dieluk-elukan di hadapan para malaikat. Sebagaimana para malaikat, mereka dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah mengingkari, tidak pernah membantah apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun. Masya Allah. Ini jadi kita tuh kudu duwe rasa isin. Malaikat saja yang hormat sama Nabi Adam mau kok langsung mengikuti perintah Allah. Harusnya kita juga sama. Jangan sampai kalah kalah setat atau kalah daripada bangsa malaikat. Nganutan lah nak jadi makhluk, maksudnya gitu. Jadi manusia, jadilah manusia yang nganut, derekke, ngestokke dawe Gusti Allah. Lawang kita nih stratanya dihormati malaikat, yang mana mereka nggak pernah maksiat. Maka sudah sepantasnya kita lebih wajib untuk taat kepada Allah. Nah, paham ya jenengan? Korelasinya gini, contoh-contoh analoginya gini. Guru menasihati muridnya untuk melakukan, ayo nak kamu sholat, ayo nak kamu sholat, maghrib ini kamu sholat. Maka dia seharusnya menjadi orang yang paling wajib untuk melaksanakan sholat. Paham sampean di sini? Lah kalau ada guru menyuruh muridnya, ayo kamu sholat, ternyata dia ada di warnet atau dia nongkrong ngopi di tempat lain. Lho Pak Guru kok malah ngopi, lho Pak Guru kok malah ngerokok, nggak ngaji, nggak sholat, kok seneng ngakon. Nah gimana, malu apa enggak? Ya malu, harusnya seperti itu ya. Jadi kalau kita perintah sama yang lebih kecil aja kita wasis lancar, maka kita juga lebih mewajibkan diri untuk melaksanakan perintah tersebut. Faedah yang kedua, wathanihima annallaha ta'ala min kamali fadlihi wa rahmatihi ma'al insan ja'ala himmatal malaikati fit ta'ati wat tasbih wat tahmid maqsuratan ala isti'dadil maghfirah lil insan kama qala ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Yang kedua, faedah manfaat sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam yang kembali kepada kita bangsa manusia, bahwasanya termasuk anugerah Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bangsa manusia, Allah jadikan semua perintah kepada malaikat, entah itu disuruh tasbih, entah disuruh sholat, entah disuruh baca istighfar, entah disuruh baca alhamdulillah, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang Allah wajibkan pada malaikat. Sebenarnya amalan-amalan yang dilakukan malaikat tersebut kembalinya untuk kemanfaatan kita bangsa manusia. Bahasanya alasti'dadil maghfirah lil insan, untuk mempersiapkan meminta ampunan untuk bangsa manusia dengan cara malaikat bertasbih. Jadi di Al-Qur'annya gini, Allah Subhanahu wa ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Para malaikat baca tasbih dengan memuji Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tugas lainnya para malaikat apa? Wa yastaghfiruna liman fil ardh. Mereka selalu mendoakan, memintakan ampunan kepada orang-orang yang tinggal di muka bumi. Jadi aslinya malaikat itu diciptakan koyo-koyo khidmatan lil insan, untuk apa? Menservis, melayani manusia. Coba kita ini sekarang sedang ngaji, saya sering sampaikan hadis ini, orang yang ngaji tholabul ilmi itu ada malaikat enggak yang menaungi kita? Ada. Mana wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm, dan sesungguhnya para malaikat menaungi orang-orang yang sedang ngaji, orang-orang yang sedang nyantri. Karena apa? Karena ridho dengan yang mereka lakukan. Loh, gitu. Malaikat menaungi kita. Kemudian contoh lain, bahwasanya dikatakan ketika ada
perkumpulan, yang mana di perkumpulan tersebut ada ngaji Al-Qur'annya, ada zikirnya, ada ta'limnya, maka di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haffathumul malaikah, majelis itu akan dikepung oleh malaikat rahmat. Untuk apa? Ya untuk ikut hadir dan sebagai pertanda Allah sedang merahmati orang-orang yang sedang ngaji. Kembali lagi bahwasanya berarti malaikat diciptakan untuk khidmah untuk manusia. Lalu kemudian termasuk hadis-hadis berkaitan tentang air wudhu. Katanya kalau setiap tetes daripada air wudhu kita, setiap tetesnya jatuh menjadi malaikat. Yang tugasnya apa? Tugasnya mendoakan si orang wudhu tersebut, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi misalnya Allah tadi sempat lewat tapi lupa ya. Pokoknya juga ada juga malaikat-malaikat yang tugasnya hafadzah. Malaikat hafadzah menjaga manusia agar tidak terjerumus melakukan kemaksiatan. Loh, bayangkan tuh. Allah siapkan malaikat untuk apa? Menjaga manusia agar tidak terjerumus melakukan kemaksiatan. Jadi semua malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya apa? Hakikatnya khidmatan lil insan, servis melayani manusia gitu loh. Maka ini sebenarnya sirnya adalah kembali tadi bahwasanya Nabi Adam dihormati oleh para malaikat. Barokah Nabi Adam dihormati malaikat, disujudi malaikat, kita pun kecipratan barokahnya. Makanya kita sebagai cucunya Nabi Adam jangan sampai punya mindset boleh goro-goro mbah Nabi Adam makan buah terlarang akhirnya kita lahir di dunia dalam kesengsaraan. Jangan mengatakan seperti itu. Itu cucu yang nggak tahu kemuliaan daripada leluhurnya. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah ya. Terus lalu kita dibawa oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari membahas satu pembahasan. Apa itu? Imkaniyatul ilqa'il malaikah bi syai'in fi qalbil ibad. Yaitu kemampuan malaikat untuk memberikan bisikan di dalam hati manusia. Kita baca pelan-pelan. Wa'lam annal malaikata min alamil ghaib la na'rifu haqiqatahum wal kitabul karim yurshidu ila annahum asnaf likulli sinfin amal. Ketahuilah bahwasanya malaikat merupakan bangsa yang diciptakan oleh Allah dan dia berada di luar alam kita. Mereka termasuk alamul ghaib, sesuatu yang tidak kita ketahui hakikatnya, itu namanya alamul ghaib. Jadi alam gaib niku mboten hanya berkisar pada jin, gendruwo, kuntilanak, pocong, mboten. Tapi lebih dari itu, dimensi mereka di luar jangkauan kita. Nah, di luar jangkauan kita. Nah, kita tahu dari mana? Al-Kitabul Karim yurshidu ila annahum asnaf. Kita tahu bahwasanya ada bangsa malaikat itu karena dari Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim mengatakan mereka itu jenisnya banyak dan setiap jenis punya tugas masing-masing. Wa qad jaa'a fi lisani syar'i isnadu ilhamil haqqi wal khairi ilal malaikah kama yustafadu min khitabihim li Maryam alaihi salam wa isnadul waswasati ila syaitan wa huwa masyhurun fil kitabi was sunnah. Secara syariat Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, kita mengetahui bahwasanya malaikat itu bisa memberikan bisikan-bisikan yang benar, memberikan inspirasi-inspirasi yang benar kepada manusia, seperti halnya ceritanya Sayyidah Maryam alaihissalam bisa ngobrol kali malaikat Jibril. Nanti kalau sampai kalau sudah sampai surat Ali Imran ya, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah bercerita bahwasanya malaikat Jibril berkata komunikasi dengan siapa? Sayyidah Maryam, innallaha astafaki, wahai Maryam, kau itu dipilih oleh Allah. Wa tahharaki, dan kau itu disucikan oleh Allah. Wastafaki ala nisa'il
alamin, dan engkau itu menjadi wanita termulia, mengalahkan semua wanita di alam semesta ini. Loh, lah bahasa-bahasa ini mungkin Sayyidah Maryam nggak melihat sosoknya malaikat Jibril, tapi masuk informasi tersebut di hatinya Sayyidah Maryam alaihassalam. Kalau malaikat bisa memberikan bisikan kepada manusia, syariat agama Islam juga menegaskan wa isnadul waswasah ila syaitan. Syaitan pun juga bisa memberikan inspirasi buruk, kabar-kabar buruk kepada manusia. Dan jadi kita ini ada sisi positif, sisi negatif. Sisi positifnya malaikat memberikan, mendorong kita kepada kebaikan, mengarahkan kita kepada amal soleh. Kalau Anda terdorong untuk melakukan kejelekan, bisa jadi itu waswasatus syayatin, gangguan setan. Ada orang, ayo kamu harus membunuh malam 10 suro nanti, misalnya seperti itu, biar kamu sakti mandra guna. Jelas itu setan, jelas itu setan. Maka di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan inna lisyaitani lammatun bibni adam walil malaki lammah. Kata hadis, sesungguhnya setan itu punya kesempatan. Lammah itu ya hammatan wa khatiran wa isabatan taqa'u fi qalbil abdi. Secara gampangnya, sesungguhnya setan itu punya kemampuan untuk berbisik di dalam hati manusia. Walil malaki lammah, begitu juga malaikat punya kemampuan untuk memberikan bisikan kepada manusia. Fa amma lammatus syaitan fa i'atun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Kata hadis, kalau mau tahu ciri-ciri bisikan setan, itu pasti dia menjanjikan hal-hal yang buruk. Nah, kayak gambaran-gambaran yang menakutkan bagi kita, gambaran-gambaran yang sifatnya pesimis. Jadi kalau misalnya Anda ini sedang pengen taat betul, lalu kemudian setan itu dengan bahasa yang sepertinya benar tapi salah mengatakan, lah ngopo kowe ku taat saiki wis kelewat si sandene lak wis apa ora isin raimu apa ora isin raimu. Kata-kata seperti ini kan terjadi. Misalnya ada anak ndak pernah ngaji, nggak pernah ikut pengajian ngaos kiai habib, lalu kemudian dia punya keinginan untuk berangkat ngaji, tapi di tengah jalan dia mendapatkan inspirasi atau mendapatkan bisikan, ayo sak wayah-wayah gak pernah ngaji Iqra, ngaji Yambu Ajus pemula saja belum selesai, mosok umur segini mau ngaji, halah lanjutkan saja maksiatnya. Nah ini lammatus syaiton, bisikan setan. Atau contohnya Anda ini Masya Allah istiqomah di dalam ketaatan, terus dalail khairat jalan, poso Senin Kemis, bahkan poso dalail Quran misalnya. Lalu kemudian suatu saat Anda mengatakan, sesekali nggak melaksanakan, nggak baca dalail khairat, teman-temanku aja nggak ada yang seperti itu kok, nggak seperti saya. Itu juga termasuk bisikan-bisikan setan. Hati-hati. Wa takdzibun bil haqqi, dan bisikan setan juga berusaha untuk membelokkan kebenaran menjadi sebuah kesalahan atau kebohongan. Nah ini termasuk lammatus syaiton atau bisikan-bisikan setan. Lalu bagaimana dengan bisikan malaikat? Wa amma lammatul malaki fa'i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq. Kalau malaikat itu memberikan bisikan kepada manusia, itu menjanjikan hal-hal yang bagus. Misalnya, ayo kamu sholat berjamaah, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah au kama qala. Ayo sholat jamaah, kamu tahu kan pahalanya itu 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Disemangati untuk berbuat kebaikan. Itu malaikat itu seperti itu, nyemangati berbuat baik. Begitu juga wa tasdiqun bil haqqi, dan mengajak kita untuk membenarkan perkara-perkara yang hak. Alias gini, saat ini itu kadang perkara yang hak itu dibelokkan menjadi seakan-akan perkara yang salah. Contoh
Ifsya'us salam. Allah, susah banget ini. Ifsya'us salam itu apa? Membudayakan salam, mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin. Hari ini di lingkungan santri sendiri wis cetha-cetha nggo sarung, wis cetha-cetha nggo peci, nek uluk salam dengan sesama santri kalau bukan dari pondoknya ndak mau kok. Rasanya aneh. Itu hati-hati. Itu termasuk takdzibun bil haqqi, barang hak, sesuatu yang benar dikatakan dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar. Nah, contoh saja. Misal ada orang yang nyunah sekali, dia itu kalau makan pakai 3 jari ya, pakai 3 jari. Mangan mie kok 3 jari. Ya dia semangat sunnah, bro. Jangan dipahit itu. Nah, ini sesuatu yang terlihat remeh, ternyata banyak sekali yang kita salah kaprah ya, Masya Allah. Atos. Faman wajada dzalika, terusannya hadis gini, faman wajada dzalika ay lammatal malaikah falya'lam annahu minallah falyahmatillah ala dzalik. Barang siapa yang di dalam hatinya menemukan getaran-getaran, menemukan bisikan daripada malaikat yang mengajak kepada kebaikan, maka ketahuilah bahwasanya itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu itu dari Allah, falyahmad, yaitu segera untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mendapatkan bisikan-bisikan yang baik sehingga menjadikan orang tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, Al-Imam Al-Ghazali pernah memberikan sebuah peringatan kepada kita melalui kitab-kitab beliau berdua, bahwasanya ada orang yang Masya Allah umur sudah 70 tahun ke atas tapi semangat untuk bertobat itu belum ada, yono. Dan itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah, ketika kita menemukan semangat walaupun itu sedikit, tapi di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, maka hendaknya segera disyukuri. Setelah disyukuri segera dilaksanakan. Karena itulah Allah sedang ingin berkomunikasi kepada kita, ingin lebih dekat dengan kita. Makanya kadang itu api-api semangat untuk ketaatan jangan dipadamkan. Dan Anda juga sebagai orang yang tahu bahwasanya orang tersebut pengen kebaikan, yo jangan dipadamkan semangatnya. Contoh kalau di pondok itu gampang, ada orang ngajinya Masya Allah, apalane ngruwel, apalane angel ngapalke Quran ora tutuk-tutuk, tapi bendina mbok jak ngopi terus. Nah, ini kamu ini syaitan ketok ini berarti. Nah, ada orang semangat ngaji mondok kok malah mbok jak ngopi terus lapo ngaji terus kene lho jagung silaturahim mbek aku lho, bahasane to. Bahasane tuh kayak bener tapi salah. Hati-hati. Semangati, ayo Kang ngaji Kang, tak semak lah, kan gitu caranya. Harusnya seperti itu, budayakan semangat seperti itu. Nah, makanya di Al-Fatah ngapunten niku, kadang sing senior itu semangat, sing junior itu semangat, sing ngendon-ngendoni malah sing seniore. Soalnya podo-podo grotal gadule. Mosok efek jelek ditular-tularkan, jangan. Ngoten nggih, semangat. Al-ba'its, penyemangat di dalam hati untuk taat kepada Allah itu harus disyukuri dan harus cepat dilaksanakan. Anda azam sehari mau ngaji Al-Quran minimal 2 juz, laksanakan terus, jangan sampai goyah. Semangat itu menjadi modal utama untuk meraih kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau sudah dipadamkan dari awal, ya tidak akan bergerak, bro. Menjadi orang yang selalu mager, nah, kan gitu. Menjadi orang yang tidak pernah bergerak untuk kebaikan. Terusannya hadis, wa man wajadal akhar falyata'awwadz billahi minasyaiton. Barang siapa yang menemukan bisikan-bisikan yang buruk, nah, bisikan-bisikan yang tidak baik, ajakan-ajakan yang tidak baik, maka segeralah untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Nah, bocah-bocah ki malah ora kok ya. Mumpung
liburan los, ora konangan gosane los lagi ya. Maksiate dilos-loske. Lho maksiat kok lek nunggu ora ana aku. Lek lucu to. Anak pondok itu jangan seperti itu. Ketika di pondok merasa diawasi oleh Allah, begitu juga di luar pondok, bukan menjadi berandalan. Kalau Anda punya semangat, wah pokoknya kalau nanti liburan saya mau clubbing ke sana, ke Jakarta yang tidak terjangkau oleh radar santri-santri pondok misalnya, yuk nggak boleh seperti itu. Itu bisikan-bisikan seperti itu cepat-cepat ditinggalkan dengan cara apa? Falyata'awwadz billah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok Anda punya kesempatan maksiat, segera, ya Allah lindungi saya. Jangan mengatakan ya Allah terima kasih. Jangan seperti itu. Allah karim. Tsumma qara'a asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat asy-syaitan. Setan itu selalu menjanjikan kefakiran, menjanjikan bahwasanya kamu itu pasti akan rugi, wa ya'murukum bil fahsya, dan selalu menuntut kamu untuk melakukan keburukan. Ya Allah. Jadi kita sudah bisa mendeteksi geragapi awake dhewe. Kalau kita semangat taat, itu berarti dari Allah Subhanahu wa taala melalui bisikan malaikat. Sebaliknya, kalau kita menggebu-gebu dalam kemaksiatan, falyata'awwad, ayo cepet-cepet sadar, ayo cepet-cepet minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga diri sendiri tanpa merasa Allah bisa melindungi kita, ya pasti jebol itu ya. Kemudian bergantung dengan amal soleh, oh enggak apa-apa, saya maksiat sedikit saja, cuman sehari, taatnya kan sudah 2 bulan, misalnya seperti itu ya. Kayak Ramadan, nah, contohnya Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 29 itu Masya Allah terawehan sregep, tahajudan sregep, enggak apa-apa, malam 30 enggak usah tahajudan, enggak usah terawehan. Nah, itu hati-hati, itu namanya nafsu. Walammatu al-ilmam ngapunten. Kita lanjutkan. Walammatu al-ilmam wal isabah. Yang dikatakan lamah di dalam hadis itu artinya pengaruh, bisa memberi pengaruh. Fal malaikatu wasyaiton arwah lahattisalun bi arwahin nas la na'rifu haqiqatahu. Pertanyaannya kan gini. Kalau kita tidak bisa melihat bangsa malaikat, ya jelas ya, kita kan nggak bisa melihat malaikat, nggak bisa melihat setan. Tapi kok mereka bisa memberikan pengaruh kepada kita? Itu kenapa? Dijawab di sini, fal malaikat wasyaiton arwah. Setan dan malaikat dua-duanya adalah bangsa yang seperti arwah. Lah, arwah-arwah ini lahattisalun bi arwahin nas, punya koneksi dengan jiwa manusia. Kita itu walaupun beda jenis tapi sama-sama memiliki soul. Soul itu ya jiwa. Soulmate ya. Nah, soul punya jiwa. Koneksi kita dengan malaikat, koneksi kita dengan bangsa jin itu bukan melalui percakapan antar dua arah seperti ini, enggak. Tapi koneksinya karena lewat apa tadi? Hubungan jiwa dengan jiwa. Malaikat punya jiwa, setan punya jiwa, koneksi. Maka hati-hati, koneksi ini harus dijaga betul kepada malaikat, tapi kepada setan secepatnya untuk segera diputus. Nah, cuman koneksi ini la na'rifu haqiqatahu. Kita tidak tahu caranya itu gimana, nggak tahu. Ya sekarang lah contoh gampangannya, Anda tuh sekarang punya HP toh. HP iso teleponan, iso WA-an, video callan. Secara akal pikiran pondok itu tutuk ta mboten? Tutuk apa mboten? Bagaimana prosesnya video call dari Kudus ke Amerika atau dari Kudus ke Saudi bisa video call, utek Anda nyandak ora? Ndak nyandak, ngono Anda nggak gumun kok. Kenapa kita bisa koneksi dengan malaikat dan setan menjadi hal yang menggumunkan? Menjadi hal yang apa? Membuat kita takjub. Ndak ada takjubnya, biasa mawon. Karena kita dengan mereka sama-sama punya jiwa. Maka ketika Anda tahu geragapi awake dhewe, jiwa Anda baik, kaya sering komunikasi dengan malaikat. Kalau jiwa Anda jelek, berarti sering dolan karo jin. Makanya kalau lebih jauh lagi di dalam Lailatul Qadar
itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Di Lailatul Qadar itu para malaikat turun semuanya, malaikat rahmat semuanya turun untuk mengucapkan salam kepada para manusia yang giat beribadah di malam Lailatul Qadar. Makanya ada cerita sahabat bisa mendengarkan salamnya malaikat, itu benar-benar rohaniyahnya, jiwanya itu betul-betul hidup sehingga bisa merasakan kehadiran malaikat. Orang-orang seperti ini masih ada. Guru-guru kita para salafus saleh itu banyak sekali bisa berkomunikasi dengan malaikat. Ya, entah caranya bagaimana wallahu alam, tapi yang jelas mereka bisa ngobrol sama malaikat. Bahkan mereka bisa ngobrol sama Kanjeng Nabi melalui alam mimpi. Makanya kalau lebih jauh lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo au kama qala fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Ini jaminan dari Rasulullah. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh benar dia telah melihatku di dalam mimpi tersebut, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Nah, orang ini logikanya gini, orang kok bisa mimpi sama ketemu Kanjeng Nabi, berarti jiwanya itu selalu menyala, bukan menyala abangku tapi menyala karena rindu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian misalnya Anda bertanya, Gus, saya sudah baca sholawat semalam, pasti baca 1000 kali 2000 kali, tapi kok gak pernah mimpi. Loh, berarti kamu itu bukan rindu Rasulullahnya, tapi kamu pengen ketemu dalam mimpi. Jangan mikir mimpinya, tapi pikirkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sehingga ruhaniyah beliau mau berkoneksi dengan kita. Jadi kita sendiri yang harus buka saluran, buka cara, buka jalan menuju nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian lanjutannya ayat fasajadu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, untuk hormat kepada Nabi Adam, maka kata Allah fasajadu. Ai sajadatil malaikatu kulluhum ajma'un li Adam. Maka secara spontanitas para malaikat segera untuk bersujud hormat semuanya kepada Nabi Adam. Kenapa mereka mau untuk hormat kepada Nabi Adam yang tercipta dari tanah, sementara malaikat tercipta dari nur? Karena li'annahum khuliqu min nur wan nur min sya'nihi al-inqiyad wa ta'ah. Para malaikat segera sujud kepada Nabi Adam karena malaikat tercipta dari cahaya, dan cahaya secara wataknya itu selalu taat, selalu ikut perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena gitu loh. Jadi wes pawaane malaikat is nganutan. Nah, karena mereka tercipta dari cahaya. Lalu kapan ini terjadi, sujud ini terjadi? Wa kana hadas sujud qabla dukhuli Adam al-jannah. Sujudnya para malaikat, peristiwa hormatnya para malaikat kepada Nabi Adam ini terjadi sebelum Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Jadi setelah Allah ciptakan Nabi Adam, terus dibuat alim, kemudian dipertandingkan dengan para malaikat, kemudian Nabi Adam menang. Lah itu baru setelah itu para malaikat disuruh Allah untuk sujud. Lalu setelah sujud barulah Nabi Adam masuk ke surga. Jadi bukan lahir-lahir langsung ning swarga niku mboten. Kudu tanding sik karo malaikat. Nah, taunya dari mana? Ini kata Syekh Amin Al-Harari, li anna dhahir minas siyaq wuqu'ut ta'lim li Adam fa imba'uhu lil malaikah fa amrul malaikati bisujudillah fa iskanuhu al jannah thumma ikhrajuhu minha wa iskanuhu fil ard. Karena secara runtutan ayat itu urutannya adalah Nabi Adam diajari dulu, lalu kemudian Nabi Adam perang tanding dengan malaikat. Setelah beliau menang, para malaikat disuruh sujud. Setelah para malaikat sujud kepada Nabi Adam, terjadi peristiwa Nabi Adam masuk ke surga. Baru setelah itu di peristiwa beliau dikeluarkan dari surga dan ditetapkan di
di bumi. Dari kata-kata fasajadu. Al-fa'u lit-ta'qib. Al-fa'u lit-ta'qib menunjukkan keterurutan peristiwa. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dari para malaikat tadi siapa yang paling pertama sujud kepada Nabi Adam, atau dalam artian hormat kepada Nabi Adam? Wa awwalu man sajada minhum Jibril fa ukrima bi inzalil wahyi 'alan nabiyyin wa khususan 'ala sayyidil mursalin. Kata Syekh Amin Al-Harari, malaikat pertama yang segera sujud dan tunduk dan hormat kepada Nabi Adam adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril sebelum ada peristiwa ini ya termasuk malaikat biasa-biasa mawon, termasuk malaikat yang biasa-biasa saja, karena ada iblis, jenderalnya para malaikat. Jadi malaikat Jibril awalnya biasa-biasa mawon, tapi karena mendapatkan perintah sujud dan dia segera melaksanakannya, menjadi makhluk pertama yang sujud kepada Nabi Adam, maka karena itulah beliau langsung diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penyambung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para nabi, khususnya berteman baik, bersahabat baik dengan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah malaikat Jibril siapa? Tsumma Mikail, Israfil, Israil. Jadi the big four ini malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, 4 sekawan inilah mereka mendapatkan kemuliaan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sujud pertama kali kepada Nabi Adam. Setelah 4 ini barulah para malaikat yang lain. Tapi di dalam riwayat lain disebutkan waqila awwalu man sajad Israfil farafa'a ra'sahu wa qad dhahara kullul qur'ani maktuban ala jabhatihi karamatan lahu ala sabqihi ila al-iktimar. Dan di riwayat yang lain dikatakan malaikat yang pertama kali sujud itu bukan Jibril, tapi malaikat yang pertama kali sujud kepada Nabi Adam itu malaikat Israfil. Maka ketika dia angkat kepalanya dari sujud, di dahinya malaikat Israfil itu semua tulisan Al-Qur'an 30 juz ada di situ. Ada di batuke sinten malaikat Israfil, menjadi sebuah kehormatan, kemuliaan bagi malaikat Israfil untuk karena dia telah mengikuti perintah. Makanya sampean jangan gemen-gemen sama malaikat Israfil. Malaikat Israfil berarti pengangguran hari ini, monyongin ini terus ya, karena nunggu niup trompetnya. Enggak gitu juga nih, lihat. Ada riwayat mengatakan dia adalah malaikat pertama yang sujud kepada Nabi Adam, sehingga di dahinya ada Al-Quran. Mau coba bayang no, malaikat paling pengangguran siapa? Israfil. Salah itu. Kenapa nunggu kiamat gak kiamat? Ya Allah karim. Tsumma qala limadza kurrirat hadhil qissah wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa ruzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man sadar wa salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram asy-syurafa wa 'ala as-sahbi al-masabih al-ghurar Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله
عدد ضش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.